Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, orang paling gokil sedunia. Ngomong ngaton jeblak. Kita kembali lagi ke channel kita Agro Piknik. Kita di tempat klien saya yang ada di Cangkringan, di tempatnya Bang Alit Mat. Ini kita akan mengulas dan melakukan perawatan terhadap pohon sisir, di mana pohon sisir yang ada karakter tuanya tapi bentuknya tegak seperti ini akan kita rawat, yaitu dengan cara kita kurangi ranting atau dahan yang terlalu ngelos. Ini akan kita potong, kita stuck biar pertumbuhan yang mau kita pakai itu bisa maksimal. Nah, oke, kita lanjut aja. Mana pohon ranting ini yang akan kita potong dan yang mana yang akan kita pakai. Jadi gini teman-teman, pohon sisir itu mempunyai karakter manja-manja, nyebelin ya. Jadi kenapa seperti itu? Pohon manja itu yang saya maksud adalah ketika dia dililit kawat itu pertumbuhannya akan lambat. Jadi kita akan melakukan proses cutting, pemotongan pakai gunting ya. Ini mana ada yang kita potong, ini akan kita potong, akan kita buang. Oh, yang dipotong panjang juga itu, Mas? Panjang, ini kengelosen Mas. Jadi beberapa waktu saya tidak nyentuh pohon ini karena terbentur waktu dan keadaan. Jadi ini terlalu kelolosen ini namanya. Nah, yang kedua, kita akan potong bagian ini. Kenapa bagian ini kita potong? Karena ada titik tumbuh yang lebih pendek atau titik tumbuh yang lebih dekat dengan batang utama, yaitu ini. Ini akan kita pelihara, akan kita pakai. Yang ini akan kita berhentikan, akan kita potong. Kita potongnya akan ngambil di sini, Mas. Nah, ini akan kita potong, akan kita ambil dan kita buang. Ketiga, kita akan motong di atasnya ini. Di atasnya ini akan kita potong segini, teman-teman. Nah, kita potong. Terus ada bagian ranting yang tumbuh tapi mengganggu. Contohnya ini yang kita pakai adalah untuk ngeloskan itu. Ini yang kita pakai, yang akan kita los. Tapi ini ngelos juga, cuma ini mengganggu pertumbuhan yang sini. Maka ini akan kita kurangi. Kita potong, kita buang ke sini. Nah, seperti ini. Oke, setelah ada beberapa bagian yang kita kurangi, ada 1, 2, 3. Masih ada lagi yang akan kita potong, yaitu di bagian belakang. Cuma di bagian belakang ini saya akan nyelempit aja motongnya. Saya akan nyempil dari sini, kita akan berhentikan di sini. Nah, ini akan kita potong. Setelah kita melakukan pemotongan seperti ini, kita akan mengecek, kita akan menganalisa atau mengira-ngira apa kuwi bahasane. Mana yang akan kita pakai lagi dan mana yang enggak kita pakai. Nah, ternyata ada lagi teman-teman. Ini kita akan buang lagi sebelah sini. Kita kurangi. Nah, ini nanti teman-teman kenapa kita potong di sini dan di sana. Pertama kita akan bahas yang di sini dulu. Di sini yang batang atas kita potong itu tujuannya adalah untuk memberhentikan nutrisi
yang larinya ke atas los, yang nantinya tidak akan kita pakai, tidak akan kita gunakan, biar sari-sari makanan itu tumbuh larinya ke sini semua. Biar yang kita harapkan ini lebih gede daripada yang atas, karena ini adalah cabang pertama, ranting utama yang di sini itu akan kelihatan lebih besar karena posnya ada di berada yang paling bawah. Makanya yang sini akan kita berhentikan, teman-teman. Untuk selanjutnya yang atas, yang ini tadi kenapa kita potong? Karena ini juga tumbuhnya terlalu lebat, tumbuhnya terlalu kencang, jadinya nanti bisa jadi yang bawah sama yang atas itu gedean yang atas. Itu kalau bisa, itu yang bawah itu harus lebih gede daripada yang atas, makanya yang atas harus kita berhentikan atau kita buang. Jadi kenapa Mas kok harus lebih besar yang bawah daripada yang atas? Oh, kalau kenapa kok ranting pertama itu harus lebih besar yang bawah daripada yang atas, itu karena gini. Kalau secara teori ini kan cuma satu jalur, Mas. Kebetulan pohon sisir ini hanya membawa satu jalur ini tok, satu alur. Nah, itu logikanya yang paling bawah itu harus dapat makanan yang paling banyak dan yang paling cepat dapat makanan, dapat sari makanan dari penyerapan akar. Itu yang paling dekat kan tangan pertama. Itu logikanya ini harus yang paling gede, karena paling cepat dapat makanan. Setelah itu baru yang nomor 2 itu tok. Kedua itu dilihatnya tidak wagu, Mas. Kenapa kok bawah itu kecil, yang atas itu kok gede? Kenapa kok yang bawah itu gede, yang atas itu kecil? Itu kan ada alasannya ya. Salah satu alasannya adalah yang tadi itu. Kedua, untuk masalah estetika pohon itu alangkah lebih ideal, lebih indah dilihatnya kalau tangan pertama itu lebih gede daripada tangan kedua, atau tangan ke bawah lebih gede daripada tangan di atasnya, begitu. Berarti kok Mas Anom bilang yang hidup itu cuma satu jalur, itu berarti yang jalur lain kemana ini? Nah, ini Mas, sisir itu salah satunya memiliki kelebihan, yaitu walaupun hanya satu jalur dia bisa hidup. Contohnya seperti ini. Ini kalau kita lihat secara kasat mata, secara real itu kan kayak ini kayak hidup, tapi ini mati. Karena dulu, karena faktor alam atau karena faktor manusia saya nggak tahu, ini mati, Mas. Jadi prosesnya itu dulu waktu pas ini pemangkasan atas itu saya kurang hati-hati atau kurang memperhatikan kesehatan pohon pas saya bongkar. Terus saya nggak tahu, yang jelas ini dulu hidup, jalurnya itu ada 2. Ini jalur pertama, yang ini jalur kedua. Nah, kebetulan jalur keduanya ini malah mati, ini malah lolos pohon si manja, pohon ini ya seperti itu tadi. Ini lolos, tapi dengan bertahan satu jalur ini dia bisa hidup. Karena apa? Karena pohon sisir itu mempunyai satu alur, membawa satu alur. Jadi umpama alur yang satu kepotong sampai ujung dia akan mati total. Satu jalur tapi tidak semua. Beda dengan pohon-pohon sinensis atau pohon apa itu kan. Kalau pohon sinensis itu walaupun dengan sengaja kita kupas kulitnya, kita bikin alur, kita bikin jalur, itu dia akan tetap hidup karena memiliki alur siksak. Beda dengan pohon sisir. Kalau pohon sisir itu hanya memiliki satu alur saja. Jadi kalau yang ini mati ya dari pangkal sampai ujung ini mati, Mas. Seperti ini. Ini mati. Yang ini hidup. Alurnya juga cuma satu, dari pangkal sampai ujung itu alurnya satu jalur aja. Dia nempel di kayu mati, kayu kering seperti ini, dia hidup. Kalau dengan kondisi kayak gitu, pohon ini bisa dibikin gaya apa, Mas? Kalau dengan kondisi pohon sisir yang satu jalur seperti ini rencana saya akan melanjutkan gaya pohon ini masuk ke gaya bunjin, yaitu dimana gaya bunjin itu gayanya hanya lurus tegak lurus seperti ini,
kita akan bikin kanopi kecil di atas ini, nanti setengah lagi di bawahnya sini. Yang sini mati total. Terus yang ini, yang nyamping-nyamping seperti ini tidak akan kita pakai, tapi sementara kita butuhkan. Tidak kita pakai, tapi akan kita butuhkan untuk narik alur ini biar kambium atau daging yang sini tuh biar melembung dulu, biar mengembang dulu, biar gemuk dulu. Baru setelah ini gede, baru akan kita potong, terus kita lanjutkan dengan program berikutnya. Seperti itu. Itu kulit mati atau gimana? Ini bukan kulit mati, jadi dia itu pohon sisir itu kalau pertumbuhannya bagus, pertumbuhannya sehat, semakin dia tambah gede, tambah membengkak kambiumnya itu, dia akan pecah kalusnya. Kulit luarnya itu akan pecah, dia mas seperti ini. Jadi pohon sisir itu akan, kalau kita bantu ngupas seperti ini, akan kelihatan betul warna asli dari pohon sisir itu seperti apa. Nah, warna pohon kulit sisir itu oranye seperti ini mas, rupanya mas, warnanya. Tapi ya itu tadi, kita harus membantu nguwek-nguwek dan nguncek-nguncek kayak gini. Kita pelan-pelan. Kalau pas kita lagi mood aja, kalau pas kita lagi nggak mood jangan diwek-wek, nanti nggak kita kena duri. Nah kayak gini. Tapi itu kulitnya nggak mengganggu pertumbuhan? Enggak, ini nggak mengganggu, malah kita membantu ini, membantu memperingan dia meleteknya itu. Apa itu bahasa meleteknya itu? Kayak gini, nah. Seperti ini. Kalau selain perawatan pupuk sama ngoncek ini, lainnya apa mas? Kalau selain kita melakukan pemupukan, terus pembersihan kulit luar pohon sisir seperti ini, biasanya kita melakukan perawatan dengan cara kita melakukan semprot pestisida, yaitu pestisida itu adalah obat serangga. Nah, serangga yang sering kali terjadi yang merusak pohon sisir itu adalah penggerek batang dan olen-olen itu. Itu biasanya kalau sudah mendekati musim hujan atau musim yang sudah lembab kayak gini itu, olen-olen itu sering datang ke sini mas. Dia gigit batang ini, terus dia bertelur di situ, bersarang di situ. Akibatnya apa? Akibatnya ya sudah terjadi seperti ini. Biasanya terus mati alur seperti ini. Mama olen-olen itu gigit di sini, terus dia ngerogoti di dalam sini, biasanya alur yang sini itu mati. Jalur yang sini itu mati. Contohnya yang ini aja. Ini kan faktor alam. Bisa jadi dulu kemungkinan juga digigit olen-olen itu sendiri, mas. Akhirnya kena faktor alam, lama kena hujan, kena panas, terus dia lapuk. Habis itu dimakan rayap, jadinya seperti ini. Ini nanti kita akan semprot juga dengan cairan pestisida, cairan hama. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Sedikit kita sudah kupas ya, nanti akan diteruskan sendiri sama yang punya, katanya buat kegiatan biar tidak gelongop kayak Mbak Kecubung. Seperti ini mas. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengulas sisirnya Bang Alit. Sudah kita potong bagian mana yang enggak dan yang kita pakai yang mana. Kita juga sudah melakukan pembersihan rumput dan kulit-kulit luarnya ini, kerak-keraknya ini. Mungkin video kita kali ini sampai di sini dulu. Pokoknya perkembangannya seperti apa tetap ikuti dan simak terus channel kami Agropiknik. Tetap like dan subscribe. Salam uwek-uwek.